Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Koki MP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan yang diampu oleh Bapak Amril Muhammad. Perkenalkan, nama saya Dela Sekar Arjani dengan NIM 11036-20138 MP 2020B. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang ringkasan dari buku Pendidikan Berkebudayaan karya Yudi Latif yang diterbitkan pada tahun 2020. Sebagai salah satu dari 3 negara dengan jumlah penduduk terbesar di Asia, Indonesia harusnya menjadi negara besar yang memainkan peran besar dengan menawarkan berbagai capaian besar. Namun ada banyak pekerjaan yang harus Indonesia lakukan untuk memenuhi ekspektasi tersebut. Dalam berbagai indikator yang menyangkut daya saing global, indeks pembangunan manusia, tingkat keinovasian dan usaha memajukan perekonomian berbasis pengetahuan, tingkat kemampuan literasi, numerasi, dan pemecahan masalah, tingkat minat baca, dan berbagai indikator lainnya, posisi Indonesia masih sangat rendah. Transformasi kehidupan suatu kaum atau bangsa tidak akan terjadi sehingga manusia-manusia pada bangsa itu bisa mengubah alam kejiwaannya. Lalu manusia pengubah yang dimaksud dan diperlukan itu harusnya seperti apa ya? Manusia pengubah yang diperlukan adalah manusia berkarakter, yang kreatif, inovatif, dengan alam kejiwaan yang memancarkan fajar budi yang bisa ditumbuhkan melalui proses pendidikan yang mengembangkan budi pekerti. Dalam pemahaman Ki Hajar Dewantara, budi itu artinya mengandung pikiran, perasaan, dan kemauan. Pekerti artinya tenaga. Dengan demikian, budi pekerti itu sama dengan budidaya atau budaya. Pendidikan budi pekerti mengupayakan bersatunya pikiran, perasaan, dan tekad kemauan manusia yang mendorong kekuatan yang dapat melahirkan penciptaan dan perbuatan baik, benar, dan indah. Kebangkitan nasional menemukan masa benihnya sejak akhir abad ke-19 sebagai akses politik pendidikan rezim liberal. Maka dari itu, salah satu institusi pendidikan modern yang pertama kali didirikan adalah Sekolah Pelatihan Guru Pribumi atau Quick School. Menurut perspektif teori gerakan sosial, kemunculan gerakan sosial itu melewati semacam siklus kehidupan, mulai dari fase pembenihan, pembentukan, dan konsolidasi. Gerakan sosial jarang muncul secara spontan, pada umumnya memerlukan masa persiapan yang panjang. Hingga akhir abad ke-19, peran guru dalam mempromosikan wacana kemajuan sangatlah menonjol. Profesi guru pada masa itu menghimpun porsi terbesar dari orang-orang pribumi berpendidikan terbaik. Selain itu, profesi guru kurang dihargai dibanding posisi administratif, sehingga menstimulasi mereka untuk menjadi artikulator konsep kemajuan dalam rangka menjadikannya sebagai tolak ukur baru dalam menentukan privilege sosial. Gagasan kemajuan dan kritik kaum guru terhadap kondisi yang ada diartikulasikan melalui media cetak dan berbagai perkumpulan yang mereka dirikan, seperti Soleh Pengajar dan Taman Pengajar. Soleh Pengajar sejak tahun 1887 dan Taman Pengajar sejak tahun 1899, serta perkumpulan guru yang paling berpengaruh, Mufakat Guru, dengan keanggotaan di berbagai kabupaten di Jawa. Di bawah rejim pendidikan Eris pada 1900 sampai 1902, Sekolah Dokter Jawa yang berdiri sejak akhir abad ke-19 diubah menjadi Stovia. Hal ini menempatkan Stovia sebagai jenjang pendidikan tertinggi yang tersedia di Hindia awal abad ke-20. Sejumlah mahasiswa dari sekolah inilah yang melanjutkan tongkat estafet kemajuan dari kaum guru dengan mendirikan Budi Utomo. Gerakan kebangunan yang diperjuangkan Sutomo dan kawan-kawan ini tidaklah datang secara tiban, melainkan hasil usaha sadar untuk belajar dan berjuang. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.